Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvi Tadinia dengan NIM 1916030039 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah A, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis perilaku biaya. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya perusahaan yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan, apakah terkait produksi maupun dalam penjualan. Biaya tetap ini seperti gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan, pembayaran bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari biaya tetap. Contoh dari biaya tetap yaitu biaya depresiasi, pajak bumi, sewa bangunan, asuransi, dan gaji karyawan utama. Untuk selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang berubah dan tidak tetap sebanding dengan hasil produksi. Naik atau turunnya biaya variabel tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik seiring dengan meningkatnya dan menurunnya produksi. Untuk selanjutnya itu contohnya, contoh dari biaya variabel tersebut adanya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan dari hasil penjualan. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang ditotalkan berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya. Berubah sebanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Untuk biaya semi variabel memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit kali volume, di mana Y sama dengan A tambah BX. Contohnya biaya listrik, telepon dan air, pemeliharaan dan perbaikan mesin, asuransi kesehatan. Untuk contoh soalnya, diketahui jam mesin dan biaya reparasi atau perbaikan dan pemeliharaan mesin selama tahun 2018. Untuk bulan Januari, jam mesinnya yaitu sebanyak 500, untuk biaya reparasi dan pemeliharaannya yaitu 300.000, sedangkan bulan Februari 500, dan untuk biaya untuk jam mesinnya yaitu 500, sedangkan biaya reparasi dan pemeliharaannya yaitu 250.000. Sampai pada bulan Oktober, di mana jam mesinnya 700 dan biaya reparasi dan pemeliharaannya 320.000. Di bulan Oktober sendiri biaya jam mesinnya 400, biaya reparasi dan pemeliharaannya yaitu 200, November jam mesinnya 400 dan biaya reparasi dan pemeliharaannya 250. Dan terakhir pada bulan Desember biaya untuk jam mesinnya yaitu 300 dan biaya reparasi dan pemeliharaannya itu 300.000. Selisih untuk tertinggi dan terendahnya yaitu pada jam mesin sebanyak 250, sedangkan untuk biaya reparasi dan pemeliharaan yaitu sebanyak 60.000. Selanjutnya untuk penyelesaiannya yaitu di mana biaya variabel sama dengan 320.000 kurang 200.000. Yang mana sama dengan 80.000, 80.000 sama dengan 200, sedangkan 700 dikurang 300 sebanyak 400. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 300.000, di mana biaya variabel per jam 200 dikali 700 sama dengan 140.000, maka biaya tetap di mana A sama dengan 320.000 kurang 140.000 sama dengan 180.000, sehingga mendapat Y sama dengan 180.000 tambah 200X. Berdasarkan data historis, misal pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 700 jam mesin per bulan, biaya yang dikeluarkan sebesar 320.000, sedangkan menurut perhitungan apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi yang tetap harus dikeluarkan sebanyak 180.000. Biaya yang harus dikeluarkan
tingkat 700 jam mesin yaitu 320.000. Untuk biaya tetap atau biaya cadangan yaitu 180.000 jika perusahaan tidak berproduksi. Biaya variabel per jam sama dengan 320.000 kurang 180.000 sama dengan 700.000. 700. Biaya tetap sama dengan 180.000, sedangkan fungsi biaya Y sama dengan 180.000 ditambah 200X. Untuk yang selanjutnya itu metode penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 pendekatan untuk menentukan pola perilaku biaya. Yang pertama yaitu pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen didasarkan pada surat-surat keputusan kontrak kerja dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu pendekatan analisis engineering. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mempunyai hubungan fisik yang jelas antara input dan output. Bila biaya memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya variabel, bila tidak memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya tetap. Untuk selanjutnya itu pendekatan analisis data di masa lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku di masa lalu, yaitu yang pertama metode biaya tertinggi dan terendah, metode biaya cadangan, metode biaya kuadrat terkecil. Untuk metode biaya titik tertinggi dan terendah sendiri merupakan cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan kegiatan terendah. Untuk metode biaya cadangan, yaitu metode biaya cadangan menentukan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul akan selama kegiatan perusahaan dihentikan tersebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Untuk yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah pendekatan standar dalam analisis regresi untuk mendekati solusi dari sistem yang ditentukan lebih dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual yang dibuat dalam hasil setiap persamaan individu. Aplikasi yang paling tepat adalah dalam fitting data. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.